pernah dengar ungkapan perempuan berbakti tak akan dikhianati suaminya. Kedengarannya seperti kalimat penghiburan, tapi sebenarnya itu adalah jebakan manis. Sebab kenyataannya yang disebut tidak dikhianati itu berarti tidak dibantu. Para suami membiarkan istrinya memikul beban rumah tangga, sementara dirinya santai, bersenang-senang seolah masih bujangan. Ketika sudah punya posisi dan uang mereka, justru menambah pengkhianatan dan meninggalkan cinta. Pada akhirnya, perempuan tetap menjadi pihak yang paling menderita dan menyedihkan. Sebab kebanyakan orang percaya jika seorang istri tulus berbakti hidup dengan baik, menjadi menantu, dan istri yang baik, maka suami akan menghargainya. Tapi kesalahan terbesar perempuan terkadang bukan mencintai orang yang salah, melainkan percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Istri dalam kisah Sariwulan, ya aku sendiri juga berada dalam kondisi seperti itu. Tapi aku menanganinya dengan cerdas dan tenang. Mari dengarkan kisah dari seorang perempuan yang dikhianati suaminya. Sekitar pukul 10 malam, aku sedang bersiap tidur ketika terdengar suara pintu depan terbuka. Kamarku gelap dan aku melihat bayangan suamiku masuk. Aku bertanya sekadar basa-basi, "Sudah pulang ya?" Belum sempat dia menjawab, aku sudah mencium bau asap rokok yang menyengat. Padahal jarak kami masih lebih dari 1 meter, tapi baunya begitu kentara. Sebagai orang yang tidak merokok, aku sangat peka dengan aroma sisa asap. "Kamu merokok ya?" tanyaku. "Enggak, itu orang lain yang merokok di restoran. Tempatnya juga enggak peduli penuh pelanggan, enggak tahu aturan," jawabnya dengan santai. "Ya udah, kamu mandi deh," kataku. Lalu suamiku sambil membuka pakaian mengomel pelan, lalu masuk ke kamar mandi. Kami sudah hidup bersama lebih dari 5 tahun tanpa anak dan tidak tinggal bersama orang tua. Kehidupan kami cukup bebas masing-masing, sibuk dengan urusannya sendiri. Suamiku punya kebiasaan pulang, langsung membuka semua pakaian menggantung di kursi atau malah dilempar sembarangan ke lantai, dan aku yang harus membereskan semuanya. Saat membawa baju ke mesin cuci, aku harus memilah-milah. Pakaian dalam dipisah kemeja dipisah sebelum dimasukkan ke mesin. Aku juga selalu mengecek isi saku, khawatir ada kunci dompet atau kartu akses yang tertinggal. Pekerjaan-pekerjaan kecil yang menyita waktu. Tapi karena aku tipe istri yang telaten, mengurus sampai kaos kaki suami, jadi aku tak pernah lupa. Suamiku hanya perlu pulang kerja, makan, dan tidur. Urusan rumah otomatis jadi tugasku. Untuk kemeja aku selalu mencucinya manual dengan tangan. Tapi entah kenapa, ketika aku angkat kemejanya, aku tidak mencium bau rokok. Bahkan di bagian lengan dan kerah bagian yang biasanya paling menyerap bau tidak ada aroma. Kemeja itu hanya berbau keringat ringan. Tapi saat aku mendekatkan baju dalam tipis yang dipakai di balik kemeja putihnya, belum sempat dekat bau asap rokok yang tajam langsung menyergap hidung. Bau yang tidak mungkin salah, tanganku langsung berhenti. Seluruh tubuhku seperti membeku. Aku perlahan menoleh ke arah pintu kamar mandi yang masih terbuka sedikit. Suara air terdengar stabil dari dalam.
Dalam hati muncul perasaan aneh, kecurigaan yang mengendap. Dia bilang, habis menjamu tamu tapi mana mungkin hanya mengenakan baju dalam dan melepas kemeja. Jadi bukan orang lain yang merokok dia sendiri. Tapi dalam situasi seperti apa, dia sampai harus membuka baju dan merokok. Satu hal yang terlintas di kepala suamiku, merokok setelah berhubungan. Kebiasaan yang banyak laki-laki punya, bukan? Malam itu ketika kami di ranjang suamiku terasa berbeda. Liar seolah sudah sebulan tidak menyentuh perempuan. Awalnya aku kira karena dia tergoda olehku. Tapi makin kupikir makin aneh. Laki-laki yang sudah menikah tentu masih punya hasrat. Tapi kalau sampai bernafsu seperti serigala kelaparan, maka hanya ada dua kemungkinan: baru digoda, tapi belum dapat, atau sudah dapat, lalu pulang untuk berpura-pura sebagai suami ideal. Setelah selesai, dia terbaring sambil terengah-engah mengusap. Dagu menyelipkan wajah ke leherku dan tertawa. Kenapa kamu kelihatan dingin banget? Ada masalah di kantor ya? Aku menarik wajah dari lengannya, membalikkan badan dan pelan berkata, baru saja menangani kasus perselingkuhan. Aku benar-benar tak habis pikir. Kenapa ya laki-laki begitu mudah tergoda kalau sudah punya sedikit uang? Begitu aku selesai bicara, dia tertawa. Tapi bukan tawa nyaman, melainkan tawa canggung miring. Enggak semua laki-laki kayak gitu, sayang. Kamu kan pengacara, jangan memvonis semua laki-laki begitu. Dia tertawa sok manis. Aku menatapnya diam-diam, lalu dia menambahkan, orang yang paling suka pamer itu biasanya justru yang paling kekurangan. Tapi kayak aku nih punya istri, sebaik kamu udah cukup banget. Sambil bicara tangannya menyentuh dadaku, senyum menggoda. Aku memaksakan senyum, pura-pura lembut, menurunkan suara manis seolah-olah sayang. Setengah jam kemudian terdengar dengkuran lembut dari sebelah. Dalam cahaya kuning lampu tidur, aku menoleh melihat pria yang tertidur pulas. Bibir terbuka sedikit, jenggot mulai tumbuh halus. Di antara alisnya tampak garis kerutan yang dalam. Suamiku Budi Santoso berasal dari keluarga tradisional yang mengutamakan pendidikan. Dulunya editor senior di surat kabar ternama, ke mana-mana dipanggil Pak Budi, terdengar hebat. Dia hanya perlu diam serius, melirik sedikit, dan semua bawahan langsung patuh. Di dunia humas yang dipenuhi gadis-gadis cantik dari mahasiswa baru sampai ibu-ibu sukses, selalu ada yang mendekat. Tapi anehnya, selama lebih dari 5 tahun kami menikah, tak pernah kudengar satupun rumor miring. Dia sering berkata, laki-laki sukses harus bisa jaga diri. Kalimat itu terdengar bijak, tapi kalau dipikir lebih dalam itu tidak masuk akal. Aku pernah bertemu klien pria yang sudah cerai dan mereka tertawa keras sambil berkata, tunggu aja, gue punya duit, bakal pesta sama cewek dari Bali sampai Jakarta. Biar seluruh Asia Tenggara kenal nama gue. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan menjaga diri. Kebanyakan pria memang seperti itu. Aku membalikkan tubuh berbaring, menyamping menatap punggung suamiku yang telanjang. Tanganku menyentuh perlahan bahunya. Mas, bisikku pelan.
Tak ada reaksi, hanya terdengar dengkuran teratur seperti suara peluit kereta tua yang bersenandung setiap 2 detik. Dulu mungkin aku akan menyelimuti tubuhnya membenarkan bantal agar dia tidur lebih nyaman. Tapi sekarang yang kurasakan hanyalah sedang berbaring di samping sebuah mesin tua yang memutar ulang sinyal usang yang tak ada lagi yang ingin dengar. Aku mengenakan jubah tidur, turun dari tempat tidur tanpa suara. Ponsel suamiku sedang mengisi daya di meja kecil sebelah tempat tidur. Aku mengambilnya mematikan suara notifikasi untuk menghindari bunyi saat membuka kunci. Tanganku bekerja cepat seperti refleks seorang profesional. Aku seorang pengacara spesialisasi hukum keluarga. Pengkhianatan, perselingkuhan, dan tipu daya adalah makanan sehari-hari. Cukup satu tatapan atau ekspresi aku bisa menebak 90% kebenaran. Setelah berhasil membuka ponsel, aku berjalan ke ruang kerja menutup pintu perlahan. Aku tak sebodoh langsung membuka WhatsApp atau pesan. Itu memakan waktu. Aku masuk ke pengaturan, lalu ke privasi memilih layanan lokasi, lalu ke histori lokasi bagian di mana sistem menyimpan tempat-tempat yang sering dikunjungi. Muncullah sebuah peta lengkap dengan tanggal waktu dan durasi setiap kunjungan. Setiap hari, kemana saja dia pergi, berapa lama berhenti, semua terekam jelas. Tak ada 1 menit pun yang terlewat. Aku menggulir data itu perlahan. Detak jantungku bertambah cepat, tapi hatiku justru makin dingin. Mataku berhenti di satu lokasi kawasan Pantai Mutiara di tepi sungai bagian selatan kota. Malam ini dari pukul 19 hingga 21 ponsel suamiku terdeteksi berada di sana. Padahal rumah kami di utara, kantornya di timur. Kawasan itu terletak cukup jauh, nyaris di sisi kota yang berlawanan. Jika ponsel tidak hilang, maka tak diragukan lagi dia sendirilah yang berada di sana. Aku membuka aplikasi properti mencari informasi tentang kawasan itu. Ternyata itu area baru rumah-rumah mewah berdinding kaca tinggi, menghadap langsung ke sungai berangin sejuk dan dihuni kalangan elit. Harga propertinya bukan main jelas, bukan untuk kalangan pas-pasan. Aku menggigit bibir. Bisa jadi tempat itulah sarang dia sering kunjungi, tempat yang membuat baju dalamnya penuh aroma rokok. Aku lalu membuka WhatsApp. Suamiku adalah tipe pria yang terlalu percaya diri, merasa dirinya licik, jadi tak repot-repot menghapus chat. Dan benar aja, deretan pesan mesra muncul seperti gulungan naskah. Sayangku, aku cinta kamu banget, kangen parah. Aku hampir muntah membaca kalimat-kalimat lengket itu. Kutelan bulat-bulat gumpalan di tenggorokan sementara mataku terus menelusuri. Lalu kutemukan satu percakapan panjang 2 minggu lalu yang isinya membicarakan tentang aku. Kubaca setiap kata perlahan, seperti menerima tusukan pisau satu persatu. Istriku itu aneh banget, suka ngatur. Dia tuh bukan tipe perempuan yang tahu cara memanjakan pria. Gimana kalau kamu nginep sini malam ini? Gak usah pulang. Aku gak takut asal ada kamu. Aku tidak menangis, karena air mata pun tidak ada gunanya. Kusalin semua percakapan itu, kusimpan ke dalam perangkat pribadi, lalu kumatikan ponsel, nyalakan kembali suaranya, dan meletakkannya
kembali ke tempat semula. Semuanya tampak seperti belum pernah disentuh. Aku berdiri sejenak, memandangi suamiku yang tidur nyenyak seperti orang mati. Wajah yang dulu sangat kukenal kini terasa begitu asing. Kamu sadar gak? Kamu sedang menghancurkan apa bisikku dalam hati. Bukan untuk mendapat jawaban, hanya untuk mengingatkan diriku sendiri. Mulai malam ini, aku tidak lagi berdiri di belakangnya sebagai istri. 5 tahun yang lalu, aku masih mahasiswa tahun kedua di Fakultas Hukum. Waktu itu, aku lugu kampungan wajah juga biasa saja. Di kampus, aku tak lebih dari bayangan samar di antara kerumunan. Tapi entah bagaimana aku bisa mengenal budi mahasiswa tahun keempat dari jurusan jurnalistik. Dia adalah pria yang disebut-sebut oleh para mahasiswi dengan mata berbinar, Kak Budi. Yang sering nulis di buletin kampus itu, ganteng, pinter, terkenal banget. Memang tak berlebihan. Saat itu suamiku benar-benar bak ikon kemilau kampus. Dosen menyebutnya bakat langka 10 tahun sekali. Tulisan-tulisannya tajam seperti pisau tepat sasaran dan selalu muncul di halaman depan buletin. Cara dia bicara tenang, jelas penuh pilihan kata yang apik, seolah memang terlahir untuk dunia media. Buat perempuan seusia kami waktu itu, cukup satu tatapan dari Budi saja bisa membuat jantung berhenti berdetak sesaat. Aku saat itu seperti kucing kurus yang tekun belajar punya teman sedikit dan tak pernah bermimpi bisa mendekatinya. Jadi ketika dia mengajakku ngopi, aku kira dia salah orang. Masalah manggil ya? Ini bukan orang yang Mas maksudkan. Tanyaku, logat kampungku masih kental. Dia hanya tertawa, memiringkan kepala. Nggak salah, kamu kok. Yang suka duduk dekat jendela perpustakaan, selalu bawa air minum botol, dan baca buku hukum kayak mau makan seluruh perpustakaan. Aku diam beberapa detik. Jadi, ada orang yang memperhatikan aku. Sejak hari itu, aku jadi sering melamun. Tahun-tahun berikutnya, dialah pemandu hidupku. Dia mengajariku cara menulis opini yang tajam, membetulkan naskah hukum yang kubaca. Dia juga yang pertama kali membuatku tahu seperti apa rasanya jatuh cinta romantis penuh dan halus. Setiap ulang tahun, hari jadi, atau hari besar, dia selalu memberi hadiah rapi kartu ucapan tulisan tangan. Pernah suatu kali, aku sakit demam menjelang tahun baru, dia naik motor beberapa kilometer hanya untuk mencari susu kacang karena aku alergi susu sapi. Saat itu, aku merasa jadi perempuan paling bahagia di dunia. Setelah lulus, aku kerja di firma hukum besar, lalu pelan-pelan buka kantor sendiri. Saat aku sudah dikenal sebagai pengacara Sari Budi, pun duduk mantap sebagai wakil kepala divisi komunikasi di sebuah perusahaan besar. Kami menikah saat karier sudah mapan. Pesta pernikahan kami tidak mewah tapi hangat. Teman-teman datang dan bilang, Sari hebat ya, bisa mempertahankan Kak Budi bertahun-tahun tanpa satupun gosip. Aku hanya tersenyum mendengar itu, karena aku tahu sebagai orang yang menjalani, aku paling tahu laki-laki yang tampak tenang belum tentu bersih. Tapi saat itu aku tetap memilih percaya. Beberapa tahun setelah menikah, saat orang tua kami mulai mendesak soal anak aku baru saja memulai karier serius. Dia bilang, takut aku terlalu lelah,
Jadi menyarankan agar aku menyelesaikan studi S2, lalu lanjut S3. Nanti kalau udah punya gelar dan karier kokoh, baru kita punya anak. Sekali lahiran bisa 2 atau 3 sekalian katanya. Aku terharu merasa lega dan mengira aku wanita yang sangat beruntung. Setelah itu, aku mulai mencermati penghasilan kami. Aku selalu menjaga agar penghasilanku tidak melebihi dia. Kalaupun melebihi aku diamkan, tak pernah menyebut. Saat makan, aku biarkan dia yang bayar. Di rumah aku rajin bersih-bersih memasak, layaknya istri ideal. Aku tak pernah membantah atau mempermalukannya apalagi soal ilmu. Karena aku selalu berpikir, demi menjaga keharmonisan rumah tangga seorang istri, walau lebih pintar, tetap harus terlihat lebih bodoh dari suaminya. Dan aku sungguh menjalankannya. Aku mengalah tapi dia malah mengira aku benar-benar bodoh. Di luar orang-orang memuji, "Wah, Mas Budi istrinya cantik, pintar, berpendidikan." Dia senang bukan main. Di kantor kami jadi contoh ideal pasangan sukses dan cerdas. Aku selalu menjaga harga dirinya karena aku tahu pria seperti dia akan tersinggung jika merasa kalah dari istrinya. Aku pikir selama aku tahu diri dan tahu mengalah, pernikahan ini akan langgeng. Aku pikir aku sudah benar, tapi ternyata hidup tak semudah itu. Kami mulai sering makan malam dalam diam. Dia sering pergi pagi, pulang larut, bilangnya rapat atau bertemu klien. Kadang aku pulang dan mencium aroma parfum di jasnya, bukan parfumnya dan bukan punyaku. Aku menenangkan diri mungkin dari kantor atau rekan kerja perempuannya pakai terlalu banyak. Tapi makin ku tenangkan hatiku, justru makin kacau. Setiap perempuan yang pernah mencintai dalam pasti memiliki insting saat cinta mulai memudar. Bedanya ada yang memilih pura-pura tak tahu dan ada yang seperti aku membongkar tiap batu dan debu untuk menemukan jejak pengkhianatan. Salah satu keuntungan terbesarku setelah membuka kantor hukum sendiri selain penghasilan stabil adalah koneksi. Aku punya relasi di berbagai bidang polisi, pengadilan, bahkan kantor pertanahan. Kalau butuh informasi, cukup satu telepon secangkir kopi atau satu jabat tangan. Tepat waktu semuanya jadi mudah, seperti mematahkan sebatang sumpit. Sore itu di meja kerjaku tergeletak satu berkas tipis. Hanya beberapa lembar fotokopi dan satu amplop kecil berisi foto. Lembar pertama adalah kontrak sewa apartemen mewah atas nama Budi Santoso suamiku. Kontrak untuk 1 tahun dengan uang jaminan 3 bulan dan pembayaran 1 bulan di muka. Tertulis jelas unit nomor 14 lantai 8 di kawasan tepi sungai. Tepat tempat yang sebelumnya kulihat di pelacakan lokasi ponsel suamiku. Saat kubalik halaman kontraknya, tanggal tanda tangan menunjukkan 4 bulan yang lalu. Nama agen properti yang menjadi perantara, sangat kukenal dia juga, yang mengirimkan foto-foto dalam amplop. Kubuka satu persatu. Suamiku tampak rapi. Kemeja masuk celana tangan, dimasukkan ke saku, berdiri di samping seorang gadis muda. Rambut gadis itu bergelombang lembut kecoklatan dengan semburat merah muda saat terkena cahaya matahari. Bibir merah, segar gigi gingsul, senyum merekah.
mengenakan gaun ketat sepatu, hak tinggi bertali tipis, tubuhnya tinggi, bahkan lebih tinggi setengah kepala dari suamiku. Kulihat baik-baik, ya cantik. Cantik polos tapi berani, gaya manja lewat sorotan mata, jelas baru saja lulus kuliah tapi sudah pandai menggoda laki-laki. Namanya Ayu Lestari. Lahir tahun 2002, baru saja lulus dari jurusan jurnalistik, kini magang di kantor tempat Budi bekerja. Jabatan resminya asisten redaksi. Tapi sebetulnya hanya pesuruh menyeduh teh, membuat kopi, mengetik artikel sepele. Aku menutup foto-foto itu dan tersenyum kecil. Atasan dan anak magang, skenario yang sangat basi, sampai-sampai aku tak merasa terkejut. Yang satu merasa dirinya keren bijak, lalu menyelipkan wejangan moral tentang etika profesi. Padahal diam-diam membuka pintu apartemen rahasia, menunggu si murid datang dan merengek manja. Yang satu lagi merasa dirinya dibimbing padahal cuma jadi tempat singgah. Aku berpikir tak sepenuhnya salah si gadis. Di usia 22, siapa yang tidak tergiur pria sukses dewasa pintar berbicara? Masalahnya cuma satu, dia menyentuh suamiku. Saat aku masih menimbang apakah akan bertindak lembut atau keras, ponselku berbunyi ting sebuah pesan. WhatsApp dari suamiku. Sore ini ada rapat di redaksi, mungkin aku pulang agak malam. Aku menatap pesan itu, lalu kembali menatap foto Budi tertawa lebar di samping si gadis kecil. Tiba-tiba rasa jijik naik ke tenggorokanku. Begitu datar mengirim satu kalimat pendek, padahal sedang merencanakan pertemuan dengan selingkuhan. Merasa begitu rapi seolah istri takkan pernah tahu. Rasanya menjijikkan sekaligus lucu. Aku teringat dulu di pesta akhir tahun kantor, dia sempat berkata di depan umum, keluarga adalah pondasi. Pria yang ingin sukses harus tahu menjaga diri. Sekarang kupikir benar-benar penipu profesional. Di rumah tetap kibarkan bendera merah, berlagak jadi suami baik. Tapi di luar kibarkan bendera merah muda bersama rambut coklat kemerahan yang terus berbisik, "Aku kangen kamu." Aku menatap layar ponsel cukup lama bukan untuk mencari balasan, tapi menahan diri. Saat seperti ini, kewarasan adalah senjata terbaik. Lalu aku balas pelan pendek, "Iya, aku tahu." Ku tutup layar. Di kepalaku saat itu tak ada lagi luka. Yang ada hanyalah rencana. Saya bukan tipe wanita yang akan berkelahi di jalan. Saya juga tidak akan menangis, memohon, atau mengirim pesan kepada gadis lain dengan kata-kata murahan seperti "kembalikan suamiku." Saya seorang pengacara. Saya punya hukum, saya punya bukti, dan saya punya keberanian. Kali ini saya tidak akan melepaskannya begitu saja. Tapi pertama-tama saya ingin melihat berapa lama dia berniat bertindak. Apartemen itu terletak di daerah tepi sungai, sekitar 12 kilometer dari kantor hukum saya. Sepulang kerja saya tidak langsung pulang, tetapi langsung berkendara ke sana. Jalanan di malam hari cukup bersih, butuh waktu sekitar setengah jam untuk sampai di sana. Hari sudah gelap dan masih banyak apartemen gelap di kawasan pemukiman, membuktikan bahwa tingkat kepindahan penghuni tidak tinggi.
Apartemen yang saya minati berada di lantai 8 dengan jendela setinggi langit-langit yang menghadap ke sungai. Itu persis tipe yang diimpikan banyak orang, termasuk saya jika dalam keadaan lain. Saya duduk di dalam mobil, mematikan mesin, menyalakan lampu, dan membaca buku. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih baru terbit, tetapi saya sibuk seharian dan belum selesai membacanya. Sebagai seorang pengacara, buku ibarat makanan dan air. Terlambat sehari berarti mundur. Saya sudah membaca bagian ketiga dan lebih dari setengahnya masih menunggu untuk diproses. Mata saya mengamati setiap baris, tetapi pikiran saya linglung. Pikiran terus melompat dari klausul ke rantai, dari segel ke parfum. Rasanya seperti saya baru saja melewatkan malam belajar yang damai. Dan apa alasannya? Sebagai pria dewasa menghasilkan uang, mengenakan kemeja rapi, tetapi bertingkah seperti anak berusia 19 tahun yang baru saja jatuh cinta. Saya diam-diam kesal, jengkel karena waktu yang seharusnya dihabiskan untuk diri sendiri, untuk karier saya, dihabiskan untuk duduk di sini, menunggu lampu di kamar seorang pria menyala, untuk memastikan apakah dia benar-benar pengkhianat atau tidak. Lebih dari setengah jam, kemudian lampu di apartemen lantai 8 menyala. Saya menutup buku, mengunci mobil, dan berjalan turun. Jantung saya berdetak dengan stabil, tidak cepat, tidak gemetar. Aku mengingatkan diriku sendiri, tenang. Hari ini bukan perkelahian, tetapi untuk memverifikasi sebuah kasus. Aku memasuki lift langsung menuju lantai 8, berdiri di depan pintu apartemen. Aku mengetuk 3 kali, menunggu beberapa detik, tidak ada suara. Aku mengetuk 3 kali lagi, masih diam. Tepat ketika aku hendak pergi sebagian, karena aku tidak ingin membuat keributan sebagian, karena aku masih memiliki harapan samar bahwa mungkin itu bukan dia pintu terbuka. Orang yang membuka pintu adalah gadis dalam foto itu, tidak jauh dari sana. Rambut coklatnya sedikit ikal, dibelah dengan gaya Prancis pangkal, hidungnya tinggi, kelopak mata ganda yang jernih, kulitnya putih. Wajahnya sedikit ditata, tetapi sangat terampil. Dia mengenakan piyama sutra sandal katun. Aroma parfum yang manis langsung tercium saat pintu terbuka. Aku berdiri di hadapannya, menatapnya selama beberapa detik. Ia muda cantik, namun sayangnya aku tersesat. Dia berdiri diam, mata terbuka lebar, bibir terkatup rapat. Tidak tahu harus berkata apa. Wajah cantik itu tiba-tiba memucat sorot matanya, bingung dan panik, tetapi dia tidak berani menutup pintu. Aku tersenyum tipis, mengangkat kakiku, dan melangkah masuk tanpa mengganti sepatuku. Apartemen itu didekorasi dengan gaya Eropa yang modern dan mewah. Lantai kayu, wallpaper berwarna krem, sofa dari kain felt berkualitas tinggi. Semuanya terlalu canggih untuk usianya. Mungkin dia sendiri merasa tersesat dalam pemandangan itu. Mengenakan piyama berdiri di apartemen mewah tampak seperti tamu yang meminjam peran utama orang lain. Aku langsung menuju meja teh. Di atasnya ada kotak hadiah biru Tiffany, kotaknya terbuka.
Di sebelahnya ada kalung ganda berbentuk hati, sedang dicoba, rantainya masih setengah tergantung di luar. Aku tidak perlu bertanya, aku tahu itu adalah hadiah. Dan aku juga tahu apa artinya. Tiffany mahal, tetapi kalung berbentuk hati ini adalah versi termurah. Hadiah untuk kekasih baru cukup untuk menyentuh, tetapi tidak terlalu menyakitkan bagi dompet. Aku terkekeh. Suamiku memang pandai berhitung, cukup untuk membuatnya salah paham tanpa harus terlalu memaksakan diri. Aku berjalan mengitari apartemen, berjalan ke pintu kaca setinggi lantai hingga langit-langit yang menghadap langsung ke sungai. Lampu dari pantai terpantul di air, mobil-mobil di bawah jarang lewat. Pemandangan malam itu sunyi indah menyayat hati. Aku berdiri di sana, lengan disilangkan memandang ke kejauhan. Pemandangan ini pasti setiap malam suamiku akan berdiri dan memperhatikan sebentar sebelum bercinta. Aku teringat rokok itu. Merokok setelah bekerja. Merokok setelah berhubungan seks. Jejak seperti itu seringkali ditinggalkan pria saat mereka selesai bekerja. Memikirkan itu, aku tak kuasa menahan tawa. "Apa yang kau tertawakan?" bisik sebuah suara kecil. Aku berbalik, gadis itu masih berdiri di pintu, matanya berkaca-kaca. Aku menatapnya lembut. "Ah, tidak apa-apa. Aku hanya heran mengapa aku masih merasa kasihan pada orang sepertimu." Dia mengerutkan kening. Aku tak berkata apa-apa lagi karena saat itu aku sadar aku tak perlu marah, tak perlu mengomel. Aku hanya perlu membiarkan semuanya terungkap dengan sendirinya. Budi tua keluar dari kamar mandi. Saat matanya bertemu dengan mataku, sang istri resmi yang duduk di tengah ruang tamu apartemen kekasihnya, seluruh tubuhnya membeku kehilangan setengah detak. Namun beberapa detik kemudian, ia kembali tenang, matanya tertunduk. Ekspresinya seperti baru saja bertemu pelanggan tetap yang telah lama hilang. Aku menatapnya dalam diam. Jubah mandi ungu biru menutupi betisnya. Bulu kakinya masih basah saling menempel. Jelas terlihat bahwa ia baru saja selesai mandi. Ternyata dengan orang baru, ia masih tahu bagaimana bersikap sopan. Dengan istrinya, ia berjalan santai tanpa busana, tetapi dengan kekasihnya, ia harus mengenakan selapis kain untuk menambah kesopanannya. Ia berjalan mendekat bibirnya, bergerak ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia terus ragu. Mungkin takut jika dia membuka mulutnya, sikap bermartabat dan baik yang telah dia bangun selama ini akan runtuh. Akhirnya, dia berbalik seolah menghindari tatapanku. Gadis yang berdiri di belakangnya tiba-tiba melangkah maju, suaranya berubah menjadi, "Kakak." Aku sedikit mengernyit. "Kakak." Aku tidak asing dengan dua kata itu. Di tempat kerja, kata kakak seringkali mengandung rasa hormat, terkadang kekaguman. Namun dalam situasi ini, seorang gadis muda yang tinggal di apartemen yang disewa oleh suamiku memanggilku kakak dengan suara yang jelas terdengar begitu akrab. Aku tidak menanggapi juga, tidak menunjukkan sikap apapun, hanya menatapnya dalam diam.
Matanya tanpa emosi menatapnya sampai-sampai dia mulai panik, tidak tahu apakah harus memasukkan tangannya ke dalam saku atau menurunkannya. Berdiri, tidak berdiri, atau duduk. Ini adalah keterampilan yang kupelajari setelah bertahun-tahun bernegosiasi dengan pelanggan yang sulit. Momentum yang luar biasa. Semakin tidak berpengalaman lawan, semakin mudah untuk terpojok ketika mereka tidak dapat mengendalikan mata dan tangan mereka. Dia mencoba menahan rasa malunya, mengerutkan bibirnya, berbalik dan pergi ke dapur. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan sepiring buah, menaruhnya di atas meja, mengambil buah pir yang sudah dicuci dan mengulurkannya kepadaku. "Kamu mau buah pir?" Aku mengangkat alisku. Dia benar-benar alami. Gadis ini cukup berani. Aku pura-pura tidak mendengar dan bahkan tidak repot-repot melihat. Aku tidak tertarik untuk bermain-main dengan seorang lulusan baru. Targetku adalah mantan suamiku. 10 menit berlalu, gadis itu masih sendiri berjalan-jalan, berbicara pelan tentang ini dan itu. Suami tua itu masih berdiri di sana, tidak berkata sepatah kata pun. Akhirnya melihatku masih terdiam. Ia harus angkat bicara. "Ini Ayu Lestari, dia sedang ada masalah di kantor. Setelah rapat, aku akan mengantarnya pulang dan memberinya beberapa instruksi lagi." Aku tidak bereaksi, hanya menundukkan kepala sedikit, melengkungkan bibir. Alasannya terdengar canggung dan lucu. Jika ini pertama kalinya kami bertemu, aku mungkin akan percaya. Namun, setelah mengetahui semuanya mendengar kalimat ini, hanya membuatku merasa kasihan. Aku berkata pelan dengan suara lembut, "Oh, bagus sekali." Suami tuaku terdiam. Aku mengulanginya masih menatap lurus. "Kalian benar-benar hebat." Aku bahkan mengatakan kepada orang-orang bahwa kita adalah pasangan yang baik, kalian bukan orang seperti itu. Sekarang, siapa yang benar dan siapa yang salah sudah jelas. Aku sengaja berbicara sangat lambat, membiarkan setiap kata meresap ke wajahnya. Aku melihatnya membeku. Bukan karena rasa bersalah, tetapi karena aku tidak menyangka akan mendapat reaksi seperti ini. Aku selalu kuat, berwibawa, bahkan dingin. Sekarang sudut mataku memerah, suaraku tercekat. Punggungku yang selama ini duduk tegak, tiba-tiba condong ke depan, bahuku sedikit bergetar. Aku menangis dengan sengaja. Langkah ini bukan untuk menjadi lemah, tetapi untuk menyerang titik lemah pria bermental patriarki seperti suamiku dulu. Dia paling takut dengan perasaan menyakiti wanita baik-baik. Dia berjalan mendekat dengan lembut memegang tanganku. "Istri, ayo pulang dan bicara oke. Tidak nyaman di sini." Begitu dua kata "istri" diucapkan, wajah gadis itu berubah. Ah, benar juga. Ini rencanaku. Aku tidak perlu mengumpat, tidak perlu bertengkar. Aku hanya perlu membuatnya melihat bahwa dia masih milikku dan selalu bisa berbalik dan memanggilku istri kapan saja. Gadis muda itu kebingungan, matanya berkaca-kaca, terisak. "Kakak, jangan marah. Ini semua salahku, seharusnya aku tidak." Aku menoleh untuk menatapnya, mataku dipenuhi rasa iba. Aku sudah sering melihat wanita seperti ini dalam kasus perceraian. Suaranya lembut, matanya dipenuhi air mata,
Tangannya memainkan ujung bajunya, berpikir bahwa kelemahan adalah sesuatu yang dapat mengalahkan akal sehat. Namun, aku tidak tahu kelemahan hanya berharga ketika orang lain masih ingin melindunginya. Aku menoleh kembali untuk menatap lurus ke arah suamiku dan berkata dengan lembut, "Aku benar-benar tidak mengerti. Dia muda dan cantik. Kamu mungkin juga perlu merasa dipuja. Kasihan aku, kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Aku hanya tidak tahu bagaimana menghadapi ini dengan benar, suamiku." Setelah mengatakan itu, aku mengambil tisu menyeka air mataku untuk terakhir kalinya dengan gerakan lembut dan tegas, lalu berdiri dan mengambil tasku. Aku berjalan keluar pintu tanpa melihat ke belakang. Bukan karena saya marah, tetapi karena saya tahu permainan baru saja dimulai. Saya teringat kembali hari ketika saya mulai memahami sisi gelap sifat manusia. Itu pasti dari suami saya. Ketika dia masih muda, dia berwibawa dewasa dan berbicara dengan berwibawa seperti orang terpelajar di hadapan saya. Namun di belakang saya, dia penuh dengan penghinaan, konservatisme, dan keegoisan. Dia sopan kepada mereka yang tidak memberinya keuntungan apapun, tetapi dia pelit dan murahan di dalam hatinya. Semakin tua, dia semakin jelas gayanya itu. Dia menghindari mereka yang lebih kuat dan menekan mereka yang lebih lemah. Dia selalu memilih untuk melakukan hal-hal yang agak pasti dan aman, kemudian menutupi semuanya dengan cangkang yang dewasa dan tenang. Malam ini saya pergi ke apartemen tepi sungai. Itu bukan karena saya ingin membuat keributan, atau mencabut rambut, atau bertengkar karena cemburu. Saya datang hanya untuk melihat dengan mata kepala saya sendiri nilai sebenarnya dari hubungan antara mereka berdua. Namun, yang lebih penting, saya harus memainkan peran sebagai istri yang tidak berdaya kecewa dan sengsara tepat di hadapan suami saya. Babak pertama dianggap selesai. Setelah meninggalkan tempat itu, saya melaju ke tepi sungai. Saat itu gelap dan angin bertiup kencang. Saya menghentikan mobil di bawah lampu jalan, menurunkan kaca jendela, dan membuka buku hukum untuk melanjutkan membaca. Itu adalah kitab undang-undang hukum perdata yang baru yang telah saya baca tadi pagi. Malam ini seharusnya untuk itu, bukan untuk drama yang memalukan. Namun setelah memasuki permainan, meskipun saya merasa mual, saya harus menelannya. Itu persis seperti adegan yang saya saksikan sebelumnya. Saya jelas ingin berdiri dan menamparnya, tetapi saya masih harus berpura-pura tersedak mata saya basah. Saya duduk di sana seperti itu selama hampir 4 jam. Ketika saya menyalakan mobil, hari sudah larut malam. Saya tahu bahwa pada jam ini suami tua itu pasti sudah memikirkan suatu alasan menyiapkan pidato dan bermaksud untuk berbicara serius dengan istri yang ditinggal di rumah, yaitu saya. Begitu sampai di rumah, lampu sudah terang benderang. Suami tua itu duduk tepat di tengah sofa. Punggungnya tegak, kedua tangannya di lutut, wajahnya tegang, seolah hendak menghadiri rapat pemegang saham. Aku masuk mengganti sepatu dan bahkan tidak menatapnya. Aku langsung masuk ke kamar dan berganti pakaian. Baru kemudian dia berkata, "Sayang, mari kita bicara."
Aku berdiri di depan cermin melepas anting-antingku dan tidak menjawab. Di belakangku, suaranya mulai terdengar datar sangat standar. "Sayang, maafkan aku. Aku tahu aku salah, tapi itu bukan hanya salahku. Pernikahan kita punya masalah. Sayang, seluruh masyarakat ini juga. Orang-orang hidup di bawah tekanan dan harapan." Aku berdiri diam mendengarkan. Kami sudah menikah lebih dari 5 tahun, tapi kami masih belum punya anak. Orang tuaku terus mendesak kami dan aku satu-satunya anak laki-laki di keluargaku. Aku butuh seseorang untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Aku mencintaimu, jadi aku diam saja memikul semuanya sendiri. Tapi semakin hari berlalu, semakin lelah aku. Mendengar ini, aku hampir tertawa, terbahak-bahak. Bukan karena aku sedih, tapi karena itu benar-benar lucu. Setiap kata yang dia katakan, aku telah membaca setiap kata dalam pesan teks yang dia kirim ke gundiknya. Dia menceritakan semua kekuranganku, menggambarkan dirinya sebagai pria yang hidup dalam pernikahan yang tidak bahagia, kesepian, dan tidak dicintai. Bahkan ada bagian di mana dia mengirim pesan singkat kepadanya. "Setelah lebih dari setahun tidak bisa punya anak, apa hakmu untuk menghentikanku?" Aku terus mendengarkan. Setiap kalimat yang dia ucapkan seolah-olah aku sedang menonton drama yang disutradarai olehnya dan berperan sebagai korban. Si pelaku kejahatan yang tidak berniat mengakui kesalahannya, memutarbalikkan kebenaran, mengubah yang hitam menjadi putih seperti dirinya. Dia ingin memanipulasi psikologiku mungkin agar aku berpikir bahwa kesalahan yang dia buat disebabkan olehku. Akulah penyebab perzinahannya. Itu benar-benar budaya menyalahkan mereka yang takut bertanggung jawab. Aku tertawa getir karena alasan perzinahanmu adalah tidak punya anak. Tidak punya anak bukan salahmu. Apa kau lupa apa yang kau katakan padaku? Kaulah yang menyuruhku untuk kuliah pasca sarjana. Sebagai pengacara tanpa gelar master atau doktor, sulit untuk menangani kasus besar. Kalau sudah stabil, baru punya anak. Aku khawatir kau akan mengalami kesulitan. Dia sedikit terkejut mengingatnya, namun dalam ketergesaannya membela diri di hadapan pengacara seperti saya, ia melakukan kesalahan dengan mengatakan apa yang ada dalam benaknya. "Ah ya, dulu kan karena ayah saya sakit, ibu saya lemah. Saya mencalonkan diri sebagai wakil pemimpin redaksi, pekerjaan saya padat. Jadi saya butuh seseorang yang bisa mengurus orang tua saya. Namun sekarang berbeda, jabatan saya sudah stabil. Lagi pula saya sudah tua, saya butuh anak. Saya tidak butuh istri yang terlalu baik. Saya hanya butuh seseorang yang bisa melahirkan lebih cepat, lebih baik." Saya terkejut mendengarnya mengatakan itu. Sekarang saya mengerti alasannya. Dulu ia menyuruh saya untuk tidak terburu-buru punya anak, karena saat itu ia sedang berjuang untuk menjadi bos. Ia tidak ingin terjerat dengan anak dan keluarga, jadi ia menyarankan saya untuk tidak punya anak dulu. Berpikir bahwa ia memikirkan saya tersentuh sekaligus bertekad bekerja dan belajar di saat yang bersamaan.
Sekarang saya ingat, saya belum lama masuk sekolah ketika dia menelepon dan mengatakan bahwa ayah mertuanya sakit. Melihat dia sedih karena tidak bisa mengurus ayahnya, saya merasa kasihan padanya. Jadi saya menggantikan suami saya mengurus mertuanya, mengurus setiap makan, setiap tidur, dan harus pergi bekerja dan sekolah pada saat yang sama. Saya terkubur dalam dokumen berkas dan disertasi. Seringkali saya begitu lelah sehingga saya ingin jatuh, tetapi saya tetap berusaha untuk terus maju. Seringkali saya begitu lelah sehingga saya pingsan dan harus pergi ke rumah sakit untuk diinfus. Saya kurus dan pucat, dan penampilan saya sangat menurun. Dia menyarankan saya untuk menunda hasil belajar saya untuk menghabiskan waktu merawat dan merawat orang tuanya dengan baik. Tetapi saya bertekad untuk mencoba untuk belajar dan bekerja pada saat yang sama dan tetap memainkan peran sebagai menantu perempuan dengan baik. Dia tidak keberatan, tetap membawa saya ke konferensi, tetap membantu saya mengedit presentasi saya, meskipun itu hanya untuk menambahkan titik dan koma. Ia juga menghiburku bahwa setelah masa sulit dalam keluarga saat itu, aku dan suamiku akan memiliki 2 atau 3 anak sekaligus. Memikirkan prospek yang sempurna itu, aku bahagia dan mengira bahwa aku memiliki seorang suami yang mencintaiku dan memahamiku. Namun ternyata ia menikahiku agar aku dapat merawat orang tuanya yang sudah tua, mengurus rumah dan mengurus urusan internal dan eksternal, agar ia dapat bersosialisasi, menyuap dan tunduk dengan leluasa untuk mencapai posisi pemimpin redaksi. Baginya, istrinya di rumah adalah seorang pembantu. Ketika ia keluar, ia adalah kemeja untuk dikenakan untuk membuat suaminya tampak baik, untuk menciptakan citra baginya seorang pria berbakat dan cerdas dengan pekerjaan yang stabil dan keluarga yang bahagia. Riwayat hidupnya terlalu bagus untuknya untuk bersaing memperebutkan jabatan dan kekuasaan. Ketika ia mencapai tujuannya, aku tidak lagi berguna. Ia ingin berganti ke kemeja lain yang lebih baru sebagai hadiah atas keberhasilannya. Dan itu pastilah seorang simpanan yang muda seksi dan menggoda yang pantas untuk jabatan yang dipegangnya sebagai bosnya. Lelaki mereka hanya butuh alasan untuk membenarkan pengkhianatan mereka sendiri. Aku menatapnya, mataku masih tenang. Dalam benakku, aku sudah mengungkap sifat pragmatis lelaki ini, tetapi mulutku memilih kata lain. Sayang, orang tuaku sudah hampir 60 tahun, aku mengerti psikologi mereka. Setelah bertahun-tahun tanpa anak, aku juga merasa bersalah. Tetapi, jika menurutmu itu perlu, aku tidak keberatan. Anggap saja itu sebagai pemberian cucu kepada orang tuaku untuk melanjutkan garis keturunan keluarga, untuk memberi mereka ketenangan pikiran. Kalimat yang pendek, tidak menyalahkan, tidak menuduh, tetapi maknanya jelas. Aku setuju untuk menerima kamar kedua untuk melahirkan anak bagi suamiku untuk fokus pada karierku. Itu benar-benar konyol. Tetapi setelah mendengar itu, suami tua itu sedikit terkejut, lalu wajahnya melembut, seolah-olah dia baru saja dimaafkan.
Dalam benaknya, dia mungkin berpikir, "Yah, dia orang yang masuk akal dan pengertian. Bagaimana mungkin seorang bawahan berani berbicara?" Dan tentu saja, dia selalu menganggapku istri yang bodoh, tidak tahu apa-apa. Tanpa ia sadari kebiasaannya memandang rendah istrinya dan selalu merasa paling pintar adalah kelemahan fatalnya. Sahabat-sahabatku kebanyakan pezina yang masih ingin mundur adalah rubah-rubah licik. Tipe orang yang berdiri di atas gunung ini dan memandang gunung itu mengatakan bahwa mereka saling mencintai tetapi satu kaki berada di dua perahu. Mereka biasanya baru bertindak ketika mereka yakin akan manfaatnya. Jika mereka tidak melihat seekor kelinci mereka, pasti tidak akan melepaskan elang. Namun jika mereka ingin mereka mengambil langkah berikutnya, terkadang kita harus sedikit mendorong mereka dengan lembut. Sabtu, seperti yang dijadwalkan setiap bulan, adalah hari berkumpulnya teman-teman suamiku. Semacam pesta sosial setengah publik dan setengah privat. Ia menyelenggarakannya seperti jam sebulan sekali. Kadang di restoran pribadi, kadang di villa seorang kenalan. Kali ini di rumah kami. Daftar tamu penuh dengan orang-orang yang memiliki prestis. Pemilik usaha kecil, direktur pemasaran, kepala komunikasi untuk perusahaan besar, dan beberapa wartawan terkenal. Secara umum, semuanya adalah orang tua yang bisa berbisnis. Saat tamu datang, semua orang mengenakan pakaian rapi dan membawa bingkisan. Ada set teh antik botol anggur Italia mahal dan beberapa bahkan membawa vas kristal besar. Mereka tersenyum dan berbicara di luar, tetapi diam-diam penuh perhitungan. Saat duduk di meja makan, suasananya masih sopan. Semua orang berpura-pura saling memuji. "Wah, kamu terlihat sangat tampan akhir-akhir ini. Kamu terlihat sangat muda akhir-akhir ini." Namun, setelah beberapa putaran minum, ketika alkohol mulai berefek suara, orang-orang mulai berubah. Seorang pria duduk di seberangnya, mengenakan kemeja putih dengan perut agak buncit, bersandar di kursinya dan berkata, setengah bercanda, setengah serius, "Ya ampun, sehebat apapun bisnisku aku tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin redaksi Budi. Dia berbakat sekaligus menawan." Orang lain yang duduk di sebelahnya tertawa menambahkan, "Oh, Tempo, hari aku melihat Budi berjalan-jalan di kota dengan seorang gadis yang sangat cantik. Aku pikir dia adalah adik iparku." Seluruh meja tertawa, terbahak-bahak tertawa, setengah malu, setengah penasaran. Orang yang memberikan pukulan terakhir adalah Wahyu Tua, pemilik pabrik pembuatan komponen. Sebelumnya perusahaan itu berada di ambang kehancuran, tetapi baru-baru ini dia beruntung menjual sejumlah peralatan penempaan perak dan pada saat yang sama harga logam itu meroket. Jadi dia mendapat untung besar. Baru beberapa bulan menjadi kaya, kini ia berbicara agak angkuh. "Oh, aku melihat gadis itu tempo hari berambut ikal dan memakai sepatu hak tinggi tipis. Kupikir dia adik iparku yang baru saja mengubah gayanya." Sambil berbicara, Wahyu Tua bersandar di kursinya, melambaikan rokoknya matanya, melirikku penuh makna tersembunyi. Aku tahu dengan jelas
bahwa lelaki tua ini sudah lama tidak menyukai budiku yang tua itu. Hanya saja sebelumnya ia tidak bisa mengangkat kepalanya, jadi ia tidak berani mengatakan apapun. Sekarang setelah ia punya uang, tentu saja ia harus memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan tembakan pertama. Semua orang di meja, meskipun tersenyum dan mengambil makanan mereka, semua mata mereka tertuju padaku, menunggu untuk melihat bagaimana aku akan bereaksi. Aku mengambil gelasku, menyesapnya, lalu meletakkannya sambil tersenyum tipis. Ah, itu pasti sepupuku. Aku meminta suamiku untuk mengatur agar ia magang selama beberapa bulan di tempatnya. Rambutnya agak mirip dengan rambutku ketika aku masih muda. Jadi semua orang pasti salah paham. Seluruh meja tertawa lagi. Kali ini bukan tawa riang, melainkan tawa penuh hormat. Semua orang mengerti bahwa aku baru saja menerima pukulan dari suamiku dan juga membalas dengan lembut tanpa kehilangan muka. Wahyu tua sedikit terkejut tetapi juga tertawa. Oh, benarkah? Jelas menonton pertunjukan yang bagus. Aku yakin dia tidak hanya melihat punggung yang sama, tetapi juga melihat adegan yang lebih intim. Tetapi di tempat-tempat seperti ini, siapapun yang dapat mengendalikan emosi dan kata-katanya menang. Seketika suamiku yang tua menyela, wajahnya mulai memerah. Kak Wahyu, jangan bicara omong kosong. Semua orang tertawa lagi. Masalah itu dianggap selesai. Suasana terus berubah ke topik pekerjaan pasar real estate dan mata uang kripto. Tetapi aku melihat dengan jelas suamiku yang tua melirikku, matanya sedikit terkejut lalu melembut. Mungkin dia tidak menyangka aku akan melindungi wajahnya seperti itu. Aku tidak mengatakan apa-apa, lagi hanya menyesap anggurku diam-diam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dalam hatiku, aku bertanya-tanya apakah dia bisa merasakan ketulusan ini. Atau coba pikir istri saya masih mudah ditipu. Apartemen Pantai Mutiara adalah kawasan perkotaan baru, rumah baru saja diserah terimakan perabotan seadanya. Jadi setelah menerimanya, orang-orang berlomba-lomba memasang papan tanda sewa. Penghuninya sedikit, penyewanya banyak. Jadi mencari apartemen kosong semudah membalikan telapak tangan. Saya hanya butuh 1 sore bekerja untuk menyewa apartemen yang saya inginkan di seberang jendela setinggi langit-langit kamar tidur budi tua dan selingkuhannya. Apartemen yang saya pilih terletak di arah yang tepat dari sinar matahari pagi. Jendela setinggi langit-langitnya luas dan sejuk. Saya meletakkan 2 pot besar pohon cemara Cina tepat di tepi pintu kaca. Bukan karena saya suka tanaman hias, tetapi karena saya ingin menyembunyikan sesuatu yang tersembunyi di antara dedaunan. Kamera pengintai mini yang ditempatkan dengan cerdik di antara dedaunan hijau yang rimbun lensa diarahkan tepat ke apartemen di seberangnya dapat melihat dengan jelas jendela kamar tidur. Saya berpikir pohon cemara Cina tepat untuk situasi ini. Pohon itu rimbun, mudah ditinggali, dan memiliki makna umur panjang dan ketahanan. Dan yang paling menarik adalah adanya kata kura-kura. Kura-kura itu lambat dan sabar. Sekali menggigit mereka tidak akan melepaskannya.
Saya jadi tahu lebih banyak tentang penghuni di daerah ini. Suatu sore saat sedang bekerja, saya bertanya kepada pialang Bu, apakah gedung apartemen ini punya grup penghuni daring ya Bu? Tapi ini grup internal khusus untuk pemilik rumah. Penghuni tidak boleh ikut kecuali Anda punya kontrak pembelian rumah. Saya mengangguk pelan berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Oh, saya juga berencana membeli apartemen di sini. Sewakan dulu untuk melihat bagaimana penghuninya. Biar saya bantu Anda bergabung dengan grup." Pialang itu ceria bak bunga mengangguk berulang kali. "Ah ya, oke Bu. Besok saya tanya admin grup. Setelah Anda beli, jangan lupa cari saya. Saya hanya tersenyum tipis. Ya, semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah setengah bulan mengamati dengan tenang di grup penghuni, sebuah nama muncul bagai tinta di selembar kertas kosong. Itulah Dika Putra. Proyek baru saja diserah terimakan dan warga masih saja mengeluhkan segala hal, mulai dari kualitas cat listrik pipa air hingga hal-hal kecil seperti letak kondensor AC. Semua itu memang konflik kecil, tetapi dengan mudah bisa mengungkap kepribadian masing-masing orang. Ada yang hanya menyumbang uang, tidak tenaga, dan menghilang begitu saja saat terjadi sesuatu, seolah-olah sibuk dengan pekerjaan dan takut ikut campur. Ada yang berteriak-teriak setiap hari menganggap rumah ini sebagai tulang punggung kehidupan mereka. Dika Putra benar-benar berbeda. Hari itu ada seseorang dalam kelompok yang saling mengundang untuk memberikan saran kepada investor tentang pemasangan AC. Tiba-tiba dia berkata, "Saya benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada investor ini. Hal sekecil ini dianggap sebagai masalah besar. Apartemen ini hanya bernilai lebih dari 6 miliar dan ketika perusahaan saya berjalan baik selama setahun, saya bisa membeli beberapa seperti ini." Seketika seluruh kelompok terdiam. 5 menit kemudian, orang-orang mulai mengalihkan topik pembicaraan. Saya menatap nama Dika Putra. Orang yang memakai nama itu entah orang yang tidak mengenal batas atau orang yang punya uang terkenal dan tidak kenal takut. Foto profilnya adalah seorang pria di pantai memakai kacamata hitam, wajahnya menengadah, tangannya di saku. Foto sampulnya berdiri di samping Range Rover hitam mengilap. Umpan berita publik menggulirnya terasa seperti menonton video musik yang memamerkan kekayaannya. Tangan di kemudi memperlihatkan logo mobil mewah. Foto di bar foto gadis-gadis cantik tersenyum dengan gigi di samping koktail. Seorang playboy sejati. Ada banyak tipe seperti ini. Namun, mereka punya satu kesamaan energi yang melimpah, suka berburu dan suka pamer. Dan saya butuh orang seperti itu. Cukup untuk membuat suami saya yang sudah tua merasakan bahaya yang mengintai mengelilingi wilayah itu. Menggulir umpan berita dengan lebih cermat, saya menemukan detail yang luar biasa. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat malam, ia mampir ke klub renang kelas atas di dekat gedung apartemen dengan beberapa tulisan 2000 meters, rekor baru. Bosan berenang, duduk di tepi kolam renang, melihat gadis-gadis cantik
juga cara untuk menikmati. Aku mengerucutkan bibir dan tersenyum. Orang itu adalah orangnya. Mangsanya telah dipilih. Orang terkadang tidak bodoh, tetapi hanya memilih untuk melihat apa yang ingin mereka lihat. Suamiku juga sama. Aku bisa punya ribuan alasan untuk tidak memaafkan, meninggalkan, membalikan keadaan. Tetapi selama aku mempertahankan peran sebagai istri yang lemah sabar dan masuk akal di matanya, aku tetap pilihan yang paling aman. Ia sangat menyukai situasi seperti ini, seorang istri di rumah dengan lembut, menunggu makan malam, seorang kekasih di luar berbisik-bisik. Itu adalah tipe pria yang hanya ingin menambah bukan mengurangi. Pria pandai menciptakan peran untuk diri mereka sendiri. Selama karakter lain tidak melawan, mereka akan bertindak selama sisa hidup mereka. Suamiku yang lama baru-baru ini bahkan menyebut-nyebut Ayu Lestari di depanku. Nada suaranya tak dapat menyembunyikan rasa iba sayang, dia pekerja keras sekali. Rumahnya di daerah pegunungan, orang tuanya petani, dia punya banyak saudara kandung, dan kondisi hidupnya miskin. Tapi dia tetap berusaha bangkit. Aku memalingkan wajahku, berpura-pura mengendalikan TV, menyembunyikan senyum sinis yang tersungging di bibirku. Jadi kamu datang untuk menyelamatkannya, tanyaku sambil tersenyum. Suaraku ringan. Suamiku yang sudah tua mengangguk, wajahnya seperti orang yang sedang mengemban misi. Menurutku sebagai senior, sebagai bos, aku juga harus membantu. Aku hampir kehilangan muka. Membantu macam apa itu? Menginap berpelukan berciuman. Kalau semua orang membantu seperti dia, masyarakat ini tidak perlu khawatir soal keluarga berencana. Aku mencondongkan tubuh dengan lembut, meletakkan tanganku di tangannya. Gadis yang baru lulus sekolah itu benar-benar tidak stabil. Dulu, aku beruntung memilikimu di sisiku. Lelaki tua itu menyipitkan matanya, tersenyum puas. Dia mencium keningku dengan lembut, seolah-olah dia sedang menikmati kemenangan. Aku melanjutkan dengan lembut, sengaja memberi penekanan pada setiap kata. Aku ingin menjagamu selamanya. Ya, dia mengangguk. Berulang kali lengannya melingkari pinggangku erat, mulutnya membisikkan beberapa kata manis lalu menciumku. Malam itu, lelaki tua itu berusaha sekuat tenaga, seolah ingin membuktikan bahwa dia masih layak dicintai. Aku berbaring diam, membiarkannya bermain-main. Namun yang tidak diketahui lelaki tua itu adalah bahwa aku lebih memahami wajah Ayu Lestari yang sebenarnya daripada dia. Hari ketika saya menerima kontrak sewa dan foto-foto kandid itu, saya menerima hadiah yang lebih berharga lagi dari seorang kenalan di industri itu. Hadiah itu adalah investigasi latar belakang Ayu Lestari yang lengkap. Seorang gadis muda berpenampilan polos, bertutur kata lembut, menundukkan kepala dan memanggil dengan lembut kakak. Padahal dia adalah tipe profesional yang ahli menyusup ke dalam keluarga orang lain yang juga dikenal sebagai wanita simpanan. Di tahun pertama kuliahnya, dia berselingkuh dengan seorang bos yang bertubuh kecil dan gemuk, mengenakan setelan jas longgar dengan rambut sehalus punggung cumi-cumi.
Hanya dengan melihat foto orang yang sedang makan di restoran itu, saya jadi paham bahwa ini bukan kasus penipuan, tetapi kasus mengetahui apa yang sedang dia lakukan. Di tahun keempatnya, dia mengubah targetnya. Seorang pria paruh baya berkeluarga dan membesarkan 2 anak kecil. Namun, dia tetap menyusup, menekan istri pertama, sang bos, hingga akhirnya bercerai. Lalu dalam waktu kurang dari setahun, dia berhasil meraup ratusan juta dari sang bos. Namun anehnya, dia tidak menghabiskan uang itu untuk dirinya sendiri. Semua uang ditransfer ke keluarga saya di rumah dengan urutan yang benar, pada tanggal yang benar, dan dalam jumlah yang benar. Saya punya salinan rekening bank saya, setiap baris transfer tercatat dengan jelas teratur tanpa ada satupun periode yang terlewat. Begitu juga saya. Saya juga diam-diam mentransfer aset. Pendapatan yang tidak diketahui suami saya transfer secara bertahap ke nama orang tua saya. Mengenai uang yang samar-samar, bisa didengarnya saya mengubah nama kategorinya, berinvestasi dalam proyek komunitas, dan menabung untuk kakek nenek saya. Apapun yang tidak dia pahami, saya tinggalkan di sana. Jadi dia tidak akan bertanya. Orang tua saya tahu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya berkata dengan lembut kepada saya, apapun yang kamu lakukan, jangan terlalu menekan orang. Saya tahu mereka mencintai saya, tetapi saya juga tahu mereka berpengalaman. Mereka tidak ingin saya mengubah diri saya menjadi orang yang kejam. Memikirkan pernyataan transfer Ayu Lestari, setiap baris uang yang dikirim kembali ke rumah hati saya tiba-tiba tenggelam. Sebagian diri saya mulai ragu. Gadis itu pada akhirnya, apakah dia orang ketiga yang rakus akan uang, atau gadis yang juga karena hidupnya yang miskin berusaha cepat kaya dengan menikahi seorang suami yang kaya? Dan orang kaya pasti sudah tua, dan orang tua pasti sudah beristri. Jadi menikahi suaminya sama saja dengan mencuri suami orang lain. Itu benar-benar pikiran kotor gadis muda yang malas tetapi mencintai kehidupan yang mewah. Ketika saya masih bimbang antara jijik dan kasihan, Ayu Lestari berinisiatif mendatangi saya. Belakangan ini, mertua saya mulai membicarakan anak-anak seperti makanan sehari-hari, seperti minum obat. Dulu, saya suka bertele-tele, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Saya langsung menghentikan mereka, tidak membiarkan siapapun membebani saya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Keesokan harinya, mereka menelepon suami saya yang sudah tua, sambil menyindir bahwa laki-laki tidak boleh terseret ke dalam lubang hanya karena perempuan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Mereka tidak mengatakannya secara langsung, tetapi nada bicara mereka penuh peringatan. Maksudnya, suami saya seharusnya menyimpan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Aku tahu dia akan menceritakan hal ini kepada Ayu Lestari. Dan seperti dugaanku, beberapa hari kemudian, dia mengirimiku pesan singkat meminta untuk bertemu secara pribadi. Dia memilih sebuah kedai kopi kecil di dekat kantor hukumku. Ketika kami bertemu, dia langsung ke pokok permasalahan tanpa basa-basi. Kak, kata bos Budi, kamu menyuruhku untuk meminta anak untuknya.
Aku mengangkat alisku sedikit, nada bicaraku sangat wajar. Aku tidak merasa malu, aku tidak merasa sungkan. Kalimat itu jujurnya adalah kebenaran. Kata-kata yang pernah kuucapkan kepada suamiku tidak menyebutkan anak. Namun, sebagai seseorang yang telah hidup bersamaku selama bertahun-tahun, dia tentu mengerti makna di balik itu. Dia menyampaikannya kepada Ayu Lestari. Namun fakta bahwa dia telah berinisiatif untuk bertemu denganku, aku langsung tahu bukan hanya tentang kehamilan. Aku melirik ke meja kopi. Dia tidak meletakkan telepon genggamnya di atas meja seperti biasanya. Aku mengerti. Dia telah menyiapkan sesuatu. Sayangnya, dia tidak tahu untuk menyiapkan perekam suara seperti yang ada di sakuku. Baterai kecil, daya tahan baterai 5 jam rekaman jernih, lebih dari cukup untuk permainan kartu. Aku tersenyum. Oh, aku tidak pernah mengatakan itu. Ayu Lestari terdiam sejenak. Aku segera mengambil inisiatif. Suamimu bilang kamu melahirkannya, Tuan. Suaranya sedikit bergetar. Bagaimana menurutmu aku? Aku masih semuda ini. Bagaimana aku bisa melahirkan dengan mudah? Aku terkekeh. Kata mudah terdengar sangat membosankan. Aku mengangguk, suaraku tenang. Berdasarkan pemahamanku tentang suamiku, dia pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Sejak awal, dia menyebutkan melahirkan bukan untuk meminta izin, tetapi untuk menawar. Dia ingin aku memastikan bahwa akulah yang menetapkan syarat, sehingga dia punya alasan untuk meminta harga. Tetapi aku tidak pernah menyebutkan angka. Jadi ketika aku tetap diam dan tidak menjawab, dia mendesah tampak memelas. Dia bilang, asal aku melahirkan, dia akan memberiku 300 juta. Aku mengangkat alis dan memiringkan kepala. 300 juta. Oh, itu tidak mudah lagi. Aku menatap matanya tajam dan dengan sengaja bertanya, kamu mahasiswa penuh waktu dari keluarga miskin dan berpendidikan tinggi. Melahirkan anak orang lain, apa cuma 300 juta? Dia agak malu. Saat itu, dia tidak lagi malu tetapi benar-benar cemas. Namun, aku hanya merasa jijik dan kasihan. Kamu butuh uang untuk apa, tanyaku. Aku bertanya itu bukan karena khawatir. Aku hanya ingin memberinya jalan keluar. Kalau saat itu Ayu Lestari berkata, jujur mengatakan bahwa dia butuh uang untuk mengobati penyakit orang tuanya, untuk adiknya belajar berdagang, atau apapun yang jujur, mungkin aku akan mempertimbangkannya lagi. Aku bisa saja menghabiskan uang sebanyak itu, tidak membiarkannya melahirkan asal dia mundur. Namun, dia tidak memilih kejujuran, tetapi memilih untuk menusuk rasa sakitku. Ya, kamu tidak bisa melahirkan sekarang. Kamu ingin aku yang melahirkan untuk menderita untukmu. Kamu masih menolak untuk membayar lebih. Suaranya tiba-tiba meninggi cukup untuk membuat seisi restoran menoleh dan melihat. Beberapa orang bahkan melihat dari jauh dengan jelas, mendengar kata-kata melahirkan, membayar. Aku mengepalkan jari-jariku. Dia dan suaminya tidak berbeda. Keduanya menggunakan fakta bahwa aku tidak punya anak sebagai daya ungkit untuk menetapkan syarat, untuk menawar, untuk menjatuhkanku. Mereka tidak tahu orang sepertiku tidak pernah lemah. Hanya saja
aku memilih untuk memainkan peran yang tepat. Sekarang semuanya sudah berakhir. Aku berdiri menatapnya untuk terakhir kalinya. Anggaplah hari ini sebagai yang pertama dan juga yang terakhir. Mari kita berhenti di sini, sayangku. Aku berbalik berjalan keluar dari restoran, tidak repot-repot untuk melihat ke belakang. Setiap langkah seperti menginjak lapisan topeng yang baru saja terkelupas darinya dan dari pria yang pernah kusebut suamiku. Ketika seorang wanita telah mengesampingkan ketulusannya, hanya menyisakan akal dan rencana, dia terkadang akan menjadi sangat kejam. Aku tidak pernah berpikir akan sejauh ini. Namun ketika terdesak ke dinding, ketika semua konsesi dianggap kelemahan, kekejaman adalah satu-satunya pilihan untuk menjaga kehormatanku. Begitu meninggalkan kedai kopi, Ayu Lestari mengeluarkan ponsel dari sakunya. Aku meliriknya jelas, melihat titik merah di sudut kiri layar menghilang. Tindakan sederhana untuk mematikan rekaman, tetapi cukup bagiku untuk tahu dia telah memperhitungkan semuanya. Kupikir permainan sudah berakhir. Belum. Aku meraih pergelangan tangannya dengan lembut. Hei, ayo jalan-jalan. Ada tempat di dekat sini. Ayo, kita bicara sebentar. Dia menatapku sedikit terkejut, tetapi tetap mengangguk. Kami berjalan ke ruang terbuka dekat taman di pinggir jalan. Anginnya sejuk dan hanya sedikit orang yang lalu lalang. Aku menghela napas pelan dan mulai dengan suara rendah. Sayangku, kita wanita tidak bisa lepas dari kecantikan sepanjang hidup kita. Melahirkan itu menyakitkan, dan jika kita tidak cantik, kita dikritik. Pada akhirnya kita lelah dan kita harus menanggungnya. Ayu Lestari mendongak dan tidak berkata apa-apa. Ia tidak menyangka bahwa aku baru saja meninggalkan toko dengan tegas, dan sekarang aku berbicara dengan sangat lembut. Aku melanjutkan, suamimu bahkan bisa membuka mulutnya dengan uang 300 juta. Dia benar-benar tidak menghormati wanita. Dia telah memperlakukanmu dengan cara yang sama selama ini. Dia tak hanya mematahkan kuku, dan itu sangat disayangkan. Tetapi ketika kamu sakit, dia menyuruhmu pergi ke apotek untuk membeli obat, dan itu tidak apa-apa. Kukatakan padanya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Suaraku merendah seolah kami sedang berbicara antara dua wanita yang pernah terluka. Soal melahirkan pada akhirnya tetap keputusanmu. Kamu masih muda, hidup masih panjang. Jangan biarkan siapapun memaksamu. Tubuhmu adalah milikmu. Aku terdiam sejenak menatap lurus ke matanya, lalu perlahan berkata, tapi kalau kamu benar-benar ingin melahirkan, ingin menjaga bayi itu, aku bisa secara pribadi mengirimimu, dan bayi itu 300 juta lagi. Anggap saja aku menderita untukmu. Ketika dia mendengar ini, matanya berbinar sebening lampu di tengah malam. Aku sangat familiar dengan tatapan itu. Itu adalah tatapan ketika seseorang mencium uang, tapi dia tetap berusaha untuk tetap tenang menggigit bibir dan berkata, tidak ada yang percaya apa yang kamu katakan. Bagaimana aku bisa menjaminnya? Aku mengerucutkan bibir tersenyum tipis, seolah baru saja mendengar pertanyaan polos seorang anak kecil. Lestari, kamu salah. Aku tidak berutang
Apapun padamu, aku hanya bersimpati sebagai seorang wanita, bukan jual beli. Anggap saja itu milikmu sendiri." Setelah berkata demikian, aku berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Aku tahu bahwa pembicaraan hari ini belum berakhir. Aku tidak menutup kesepakatan, juga tidak meninggalkan janji-janji yang dapat dicatat. Namun setiap kalimat, setiap kata telah menaruh batu di hatinya. Wanita seperti Ayu Lestari tidak mudah terombang-ambing oleh moralitas, tetapi mudah terombang-ambing oleh angka-angka yang cukup besar. Dia butuh waktu untuk berpikir. Sedangkan aku punya beberapa bidak catur lain yang menunggu untuk diletakkan di atas meja. Setelah beberapa tahun berjuang di masyarakat, orang-orang akan belajar satu hal. Intuisi orang tua sering kali benar. Akhir-akhir ini aku dihantui oleh kata-kata sederhana orang tuaku. Apapun yang kamu lakukan, jangan terlalu menekan orang. Awalnya, kata-kata itu terdengar lembut, seolah hanya peringatan samar. Namun, kini kata-kata itu terus terngiang. Aku bimbang antara maju dan mundur. Sebab, jika aku mundur, sekarang belum terlambat. Aku bisa memilih untuk merelakan, menganggapnya sebagai takdir, terus menjalani hidup sebagai istri yang berakal sehat. Terus mengabaikan malam-malam saat suamiku tak pulang, terus memainkan peran sebagai istri yang bersimpati dengan keadaan suaminya. Namun mengambil tindakan adalah keputusan besar. Mundur pun sama. Sebelum mengambil langkah apapun, aku butuh data yang cukup. Bukan sekadar emosi sementara, tetapi bukti yang kuat, jelas, dan tak terbantahkan. Aku membuka laci, mengambil alat perekam mini yang diam-diam kupasang di mobil Pak Budi. Mobil itu mobil yang kukendarai bersama suamiku, biasa kupakai untuk pergi bekerja, menghadiri rapat, dan sering mengajak orang tua jalan-jalan dan menghadiri festival. Aku menyalakan headphoneku dan dengan cepat memutar rekaman-rekaman itu. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, suamiku sudah bersenang-senang dengan Ayu Lestari 3 kali, tepat di jok belakang mobil itu. Jok yang kududuki, yang disandarkan ibuku, yang disandarkan ayah mertuaku. Aku menggigit bibir bawahku, tanganku gemetar. Aku hampir berlari keluar pintu ke tempat parkir dan menghancurkan semuanya. Ibu yang bilang begitu. Aku melepas headphoneku, menarik napas dalam-dalam dan menguatkan diri hingga dadaku berhenti sakit. Lalu aku duduk kembali. Aku memutar rekaman itu lagi, mendengarkan setiap bagiannya. Kata-kata yang terputus-putus, napas gemerisik, pakaian, cekikikan suara jok kulit yang amblas. Semuanya seperti pisau yang mengiris dalam-dalam pada sesuatu yang telah kucoba lestarikan dengan segala kesabaranku. Lalu, aku mendengar seluruh pembicaraan itu dengan jelas, membuatku mengurungkan niat untuk mundur. Apakah kamu akan menceraikannya? Budi masalah ini belum diputuskan. Kalau begitu, aku tidak akan melahirkan anakmu. Benarkah kamu bergerak sedikit saja, aku akan melahirkan? Kamu jelek sekali. Tawa, suara ciuman. Tapi dia pengacara. Cerai kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kudengar pengacara bisa membuat orang pergi dengan tangan hampa. Selama ini dia hanya punya nama.
Pasangannya belum mendapatkan setengah dari apa yang kamu miliki. Belum ada kasus besar. Dengan level seperti itu, dia ingin membuatmu pergi dengan tangan hampa. Bos Budi juga harus hati-hati. Menurutku dia cukup tangguh. Kamu tidak percaya padaku. Aku sudah mengatur semuanya. Tentu saja aku percaya padamu. Kamu adalah benteng terkuatku. Jika dia meminta cerai, kamu punya banyak cara untuk menghancurkan reputasinya itu tidak sulit. Apa yang akan kamu lakukan? Media yang kotor akan menenggelamkannya. Apakah dia punya rahasia kotor? Tidak, dia bisa menciptakan skandalnya sendiri. Aku duduk diam seperti patung, tidak berkata apa-apa, tidak berpikir. Yang kurasakan hanya hawa dingin dari punggungku yang langsung menjalar ke atas kepalaku. Bertahun-tahun tidur bersama makan, bersama janji-janji tatapan mata yang lembut, semuanya hanyalah jebakan yang panjang. Dan orang yang memasang jebakan itu adalah orang yang paling kucintai, memfitnah dan menciptakan skandal untukku. Apakah dia pikir aku akan membiarkan diriku difitnah dan kehormatanku terkoyak? Tidak, kau salah budi tua. Kali ini yang terbongkar bukan aku. Aku menyimpan semua rekaman itu dengan hati-hati ke hard drive pribadi dengan kata sandi. Saat melakukannya, hatiku masih bergetar karena marah. Pada titik ini, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku tidak bisa berkompromi, aku tidak bisa ragu-ragu. Aku harus bertindak lebih dulu. Aku harus memberi kedua orang itu rasa seperti apa rasanya dihajar oleh petasan mereka sendiri. Sore itu aku panggil asistenku, ke kamarku berikan foto Ayu Lestari dan alamat gedungnya. Aku hanya berkata, tolong bantu aku membuat kartu anggota kolam renang free trial selama 1 bulan dengan nama Ayu Lestari. Kirim ke rumahnya, katanya itu program khusus untuk penghuni baru. Asisten itu menatapku sedikit penasaran, tetapi tidak bertanya apa-apa lagi. Aku tahu dia akan melakukannya dengan lancar. Sebenarnya tempat itu adalah kolam renang di kompleks apartemen mewah, tempat Tuan Muda Dika Putra sering berlatih. Kolam itu tertutup, tidak terlalu ramai, hanya untuk orang kaya. Sedangkan aku setiap Senin, Rabu, Jumat, saat Tuan Muda pergi berenang, aku akan mencari alasan untuk menahan suamiku yang sudah tua itu di rumah. Kadang aku memintanya untuk memperbaiki pintu kantor. Kadang aku mengajaknya makan bersama teman-teman lama. Suatu hari aku sengaja menumpahkan kopi di bajunya tepat sebelum berangkat kerja, lalu menyeretnya pulang untuk berganti pakaian sehingga dia tidak bisa keluar sepanjang malam. Lelaki tua itu tampak kesal, tetapi ia tetap harus menurut, karena aku telah memainkan peran sebagai istri yang baik dengan sangat baik. Setiap kali ia ingin mengeluh, aku akan berkata dengan lembut, sayang, aku merasa kita tidak punya banyak waktu bersama akhir-akhir ini. Aku hanya ingin rumah kita sehangat dulu. Mendengar itu, ia hanya bisa mengangguk, tidak berani menolak karena takut mengungkapkan maksudnya yang sebenarnya. Sementara itu, di kolam renang kelas atas Ayu Lestari sudah mulai rutin muncul. Dengan kartu anggota gratis, ia tidak melewatkan kesempatan untuk menikmati fasilitas mewah itu. Aku tahu bahwa gadis seperti Ayu tidak peduli bagaimana ia menghitung
akan sulit menahan perasaan tenggelam dalam kelas atas. Dan seperti yang diharapkan, hanya dalam beberapa sesi ia menarik perhatian Dika Putra. Aku mengikuti semuanya melalui kamera pengawas dan grup komunitas daring. Dika Putra dengan sifatnya yang suka pamer, tak segan mengunggah foto-foto dirinya saat check-in di kolam renang disertai status yang bermakna, berenang sejauh 25 jam, hari ini ketemu gebetan di tepi danau. Sesuai dengan gayaku. Aku tersenyum saat membacanya. Semuanya berjalan dengan baik. Seorang playboy seperti Dika bertemu dengan gadis muda nan cantik yang juga tahu cara bersikap manja seperti Ayu bagaikan ikan di air. Sekadar pandangan senyuman sudah cukup bagi mereka berdua untuk menangkap ombak. Sementara Ayu perlahan-lahan terhisap ke dalam pusaran Dika. Suamiku yang lama mulai tak sabar. Pada malam Senin, Rabu, dan Jumat, ia tak bisa lagi menemui Ayu seperti sebelumnya. Pesan-pesan di antara keduanya perlahan-lahan berkurang dan aku menyadari bahwa Ayu tak lagi menanggapi suamiku yang lama dengan antusias seperti sebelumnya. Ia mulai mencari-cari alasan sedang sibuk atau memberikan jawaban-jawaban yang samar. Aku tahu Dika Putra telah berhasil menarik perhatiannya. Suatu malam suamiku pulang dengan wajah kesal. Ia melempar mantelnya ke sofa duduk dan terus mengetik di ponselnya. Aku berdiri di dapur berpura-pura sedang memotong sayuran, tetapi mataku terus melirik ke sana kemari. Ada apa? Apa ada yang salah dengan perusahaan? Tanyaku dengan nada khawatir. Tidak hanya saja anak magang di tempatmu itu akhir-akhir ini malas bekerja. Aku mengiriminya pesan singkat, tetapi dia tidak membalasnya dengan baik. Desahnya mencoba bersikap normal. Aku hampir tertawa, tetapi aku tetap memasang wajah khawatir. Oh, dia pasti masih anak-anak, jangan dimasukkan ke hati. Tetapi kamu sangat peduli dengan karyawanmu, kamu adalah bos yang baik. Suamiku melirikku matanya sedikit curiga, tetapi kemudian dia mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku tahu pikirannya sedang kacau. Di satu sisi, dia khawatir Ayu perlahan-lahan menjauh. Di sisi lain, dia tidak berani melakukan hal yang terlalu kentara karena takut saya akan mengetahuinya. Perasaan berada di ujung tanduk, ingin mempertahankan Gundik dan istrinya pasti membuatnya gila. Saat itu saya menerima pesan teks dari agen real estate tersebut. Dia mengirim foto yang diambil dari jauh yang memperlihatkan Dika Putra dan Ayu Lestari sedang duduk bersebelahan di sebuah bar dekat gedung apartemen. Dika merangkul bahu Ayu dan dia tersenyum sambil memegang koktail. Saya menyimpan foto itu sambil berpikir dalam hati, ternyata lebih cepat dari yang saya kira. Saya memutuskan untuk mempercepat prosesnya. Suatu pagi saya pura-pura lupa membawa ponsel di rumah, meminjam ponsel suami untuk menelepon asisten saya. Ngomong-ngomong saya tidak sengaja membuka WhatsApp, menggulir obrolan antara dia dan Ayu. Saya pura-pura terkejut. Oh, kamu banyak sekali mengirim pesan kepada anak magang itu. Apa pentingnya? Sang suami terkejut, lalu dengan cepat menyambar kembali ponselnya.
Ah, tidak, ini hanya pekerjaan. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tersenyum tipis dan mengangguk. Ya, aku tahu kamu bukan orang seperti itu, tapi kamu harus berhati-hati. Orang luar tidak mengerti dan mereka menyebarkan rumor. Dia mengangguk, tetapi aku dapat melihat dengan jelas bahwa wajahnya telah memucat. Malam itu aku sengaja membiarkan suamiku melihatku membaca berita di laptopku. Aku membuka sebuah artikel tentang perselingkuhan seorang pengusaha terkenal yang istrinya mengunggah bukti-bukti secara daring yang menghancurkan karirnya. Aku membacakan sebuah bagian dengan suara keras. Sang istri mengumpulkan cukup banyak bukti dari pesan foto hingga kontrak sewa. Pada akhirnya, pengadilan mengabulkan perceraian dan sang suami kehilangan semua asetnya. Sang suami duduk di sebelahku dan setelah mendengarkan dia batuk dan menumpahkan segelas air. "Ada apa? Kamu tidak enak?" badan tanyaku, suaraku penuh kekhawatiran. Dia menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Tidak hanya sedikit syok. Aku mengangguk, tetapi dalam hatiku aku tahu dia takut. Aku takut suatu hari aku akan melakukan hal yang sama seperti istri dalam artikel itu. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari asistenku. Ayu Lestari telah resmi berpacaran dengan Dika Putra. Dia tidak lagi muncul di kantor redaksi suaminya, tetapi malah bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan kecil, mungkin agar sempat bertemu Dika. Aku tidak terkejut. Bagi gadis seperti Ayu, Dika adalah pilihan yang jauh lebih menarik, muda, kaya, dan tidak terikat oleh istri dan anak-anak. Dibandingkan dengan suamiku, Dika jelas merupakan kesepakatan yang lebih potensial. Suamiku setelah kehilangan Ayu mulai lebih merawat aku. Dia membeli bunga memberi hadiah dan bahkan berinisiatif memasak di akhir pekan. Tetapi aku tahu itu semua hanya sandiwara. Dia berusaha menenangkanku agar aku tidak curiga lagi. Aku masih tersenyum, masih lembut, tetapi hatiku dingin. Aku mulai mempersiapkan langkah terakhir. Saya menghubungi mantan kolega yang ahli dalam hukum harta perkawinan. Saya berikan semua bukti sewa apartemen, foto, rekaman pesan teks antara lelaki tua itu dan Ayu. Saya minta dia membuat draft perjanjian perceraian yang isinya saya akan menyimpan sebagian besar aset bersama kami, termasuk rumah tempat kami tinggal dan rekening tabungan atas nama kami berdua. Sari, dengan bukti ini, kamu bisa membuatnya pergi dengan tangan hampa, kata rekan kerjaku dengan percaya diri. Aku mengangguk tetapi kemudian menggelengkan kepala. Aku tidak ingin memaksanya sampai akhir. Aku hanya ingin dia mengembalikan apa yang menjadi milikku dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Aku tahu bahwa jika aku membawa semuanya ke pengadilan, suamiku akan kehilangan segalanya, reputasinya, karirnya, dan harga dirinya. Tetapi aku tidak ingin menjadi orang yang kejam. Aku hanya ingin dia mengerti bahwa harga pengkhianatan tidak pernah murah. Suatu malam, aku meletakkan surat perjanjian perceraian di meja makan tepat di hadapan suamiku. Dia melihat kertas itu, lalu menatapku, matanya terbelalak karena terkejut.
Apa kamu Apa kamu serius? Dia tergagap. Aku mengangguk, suaraku tenang. Bacalah dengan saksama. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Kita tidak bisa terus seperti ini. Suamiku memegang kertas itu, tangannya gemetar. Aku melihat matanya merah, tetapi bukan karena penyesalan, tetapi karena takut. Takut kehilangan semua yang telah dibangunnya. Sayang, maafkan aku. Aku salah. Jangan bercerai, oke. Aku akan berubah, katanya, suaranya tercekat. Aku menatapnya, tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum memaafkan, melainkan senyum seseorang yang telah mengatasi rasa sakit dan tidak ingin kembali lagi. Sayang, aku dulu berpikir bahwa selama aku berusaha kamu akan menghargaiku. Namun aku salah. Seseorang yang tidak tahu cara menghargaiku, apapun yang kulakukan itu tidak berguna, kataku. Lalu berdiri dan pergi ke kamar tidur. Malam itu suamiku tidak tidur. Aku mendengarnya mondar-mandir di ruang tamu, desahannya, suara dering teleponnya. Namun aku tidak peduli lagi. Aku telah memutuskan that aku tidak akan berubah. Keesokan paginya, suamiku menandatangani surat cerai. Dia tidak membantah, tidak meminta apapun lagi. Mungkin dia tahu dengan apa yang ada di tanganku, dia tidak punya peluang untuk menang. Setelah perceraian, aku melanjutkan pekerjaanku. Kantor hukum itu masih berjalan dengan baik, dan aku menerima lebih banyak kasus. Aku bukan lagi istri di belakang suamiku, tetapi seorang pengacara yang percaya diri, kuat, dan mandiri. Mengenai suamiku, kudengar dia keluar dari perusahaan dan menjadi konsultan lepas. Tanpa Ayu, tanpa aku, dia hidup lebih tenang. Suatu kali, seorang teman bersamaku mengatakan bahwa dia menyebutku dengan sedikit penyesalan, Sari adalah wanita yang luar biasa. Sayang sekali aku tidak tahu bagaimana mempertahankannya. Aku hanya tertawa ketika mendengarnya. Sudah terlambat untuk menyesal. Aku tidak butuh permintaan maaf. Aku juga tidak butuh penyesalan. Aku hanya perlu hidup dengan baik dan membuktikan bahwa seorang wanita, bahkan jika dikhianati, masih bisa berdiri dan bersinar dengan caranya sendiri.